Nama saya Aji Alfian, saya pedagang ayam bakar madu Mama Huli. Kebetulan untuk masalah virus ini, corona ini, ya itu menimpa istri saya sendiri ya. Angka kasus COVID-19 terus mengalami lonjakan dalam beberapa pekan terakhir di wilayah Jabodetabek. Pemprov DKI Jakarta memprediksi seluruh ruangan intensive care unit di Rumah Sakit Rujukan Pasien COVID-19 penuh. Rumah Sakit Wisma Atlet Kemayoran kini mengaku kesulitan untuk merujuk pasien gejala berat ke rumah sakit rujukan lain di Jakarta. Tingginya kasus harian COVID-19 membuat kondisi ruang isolasi dan ICU pasien COVID-19 penuh. Setelah dinyatakan positif, karena di berita-berita juga saya lihat rumah sakit pada penuh semuanya ya. Akhirnya saya coba isoman di rumah, ya istri saya di dalam di kamar, saya anak-anak di luar. Paling saya sekali masuk karena untuk ngecek kan gitu. Sempat panik, saya sendiri sempat panik ngelihat istri saya napasnya ini sesak napas gitu. Nah dari situ saya langsung bawa ke rumah sakit, dan di rumah sakit langsung di check up semuanya, dari mulai darah, ronsen, kemudian ini swab juga dilakukan lagi, dan ternyata hasilnya memang sudah sampai ke paru-paru dia virusnya gitu, dan sebetulnya harus sudah masuk ruang ICU. Tapi kondisi itu di rumah sakit sendiri, di lorong sendiri banyak yang terpapar, nggak bisa dapat ruangan gitu. Sampai akhirnya almarhumah meninggal, tutup usia. Ya ruangan ICU itu belum bisa didapatkan gitu. Aku nangis sih, udah nggak usah ya. Dari situ saya sempat bingung, apa yang bisa saya lakukan. Tapi alhamdulillah, anak-anak saya yang menjadi penyemangat saya untuk bangkit. Untuk bisa berdiri tanpa almarhumah. Dari situ saya koordinasi dengan anak yang paling besar, terus yang kedua juga, dan juga dengan keluarga yang lain. Ya saya putuskan untuk membuka warung, meneruskan usaha yang di Ampera di rumah. Karena saya jualan di rumah bisa sambil mengawasi anak-anak, terutama yang dua ini yang kecil-kecil, bisa menjaga mereka. Ya, jadi semuanya bisa terpantau lah. Sambil jualan, saya mendampingi anak untuk PJJ, tugas-tugas dari sekolah, dikerjakan sampai selesai.
dan berjualan. Kemudian ya apa yang bisa saya kerjakan di rumah sambil berjualan lah, semuanya sambil berjualan. Ya untuk saya di rumah ada jual ayam bakar madu, ayam penyet cabai hijau, ayam goreng kremes, kemudian ada juga ikan asin, ya ikan asin peda, jambal, sama gabus. Ada sayur asam juga, ada tahu tempe seperti biasa, nasi, kemudian ikan lele bawal. Untuk saat ini ya, untuk di rumah sendiri ya, untuk di rumah paling kan hanya mengandalkan tetangga yang beli, kemudian online pastinya gitu. Ya hari pertama itu di GoFood sendiri hanya satu orderan. Nah untuk meningkatkan itu saya dibantu sama tetangga untuk promo di online gitu. Karena jujur saya sendiri untuk masalah online media sosial gitu, saya agak-agak awam gitu ya, nggak ahli, nggak lihai gitu untuk masalah itu. Jadi saya koordinasi, ngobrol, minta bantuan, dan akhirnya dicoba sama tetangga untuk posting-posting di sosial media. Setelah saya ngobrol sama ini, itu alhamdulillah dengan izin Allah gitu ya, lewat media sosial luar biasa gitu. Terbantu sekali, banyak orderan masuk. Orderannya ada 10 kalau nggak salah. Ada 10, tapi pesanannya ada yang 10 box, ada yang 4 box gitu. Jadi nggak porsian satu-satu gitu. Ada yang satu-satu juga ada. Cuman dalam jumlah lumayan, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah besar buat saya gitu. Saya bersyukur karena kenapa bisa jadi perantara gitu. Bisa jadi perantara untuk orang berbuat baik gitu. Karena di GoFood di situ sendiri ada note dari si customer yang minta untuk dibagi-bagikan. Dia pesan minta untuk dibagi-bagikan. Kemudian ada juga dia pesan, dari situ ada tulisannya, ada note-nya, ayamnya untuk abang Gojeknya gitu. Jadi saya melihat ya Allah, alhamdulillah banget gitu, bersyukur banget. Ini bisa saya bisa jadi perantara orang untuk bisa berbagi gitu. Ya harapan dari saya sih virus corona ini bisa segera dituntaskan penanganannya gitu ya. Dan akhirnya kita semuanya bisa hidup normal kembali seperti biasa gitu ya. Dan untuk usaha, ya tentunya mudah-mudahan diberikan kelancaran dalam menjalankan usaha, ya supaya bisa menghidupi, untuk bisa memenuhi kebutuhan, ya khususnya saya sendiri untuk keempat anak saya. Dan saya juga berharap almarhumah udah tenang di surga, dan dia bisa melihat kami yang ada di dunia ini bisa tabah, ikhlas, dan bisa menjalankan kembali kehidupan seperti biasa.